Hai, Assalamualaikum. Saya Anastasia Sekar Putri, NIM 025. Di video kali ini, saya akan memaparkan perbedaan dari mitosis dan juga meiosis. Selamat menyaksikan. Untuk perbedaan yang pertama, yaitu dilihat dari definisinya. Jika dilihat dari definisinya, baik mitosis maupun meiosis itu mempunyai penjabaran yang berbeda. Definisi dari mitosis yaitu bagian dari pembelahan sel di mana kromosom di dalam nukleus itu terbelah menjadi 2 set kromosom yang identik dan masing-masing memiliki nukleus. Sedangkan meiosis adalah pembelahan sel yang mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya. Proses ini terjadi di setiap reproduksi seksual. Selanjutnya, tipe reproduksi. Pada pembelahan sel mitosis diketahui tipe reproduksinya adalah aseksual, sementara pembelahan meiosis adalah pembelahan sel dengan tipe seksual. Selanjutnya, terjadi pada semua jenis organisme, baik mikro maupun makro, akan mengalami atau melewati proses pembelahan sel secara mitosis. Sementara meiosis itu cenderung dialami oleh beberapa makhluk hidup, seperti halnya manusia, hewan, tumbuhan, dan juga jamur. Selanjutnya yaitu kode genetik. Masih terkait dengan tipe atau jenis reproduksinya, pada mitosis ini tidak ada pencampuran genetik yang membuat sifat sel anak dan juga sel induk itu tidak sama persis atau identik. Nah, sementara sel anak dan sel induk pada proses pembelahan meiosis itu memiliki sejumlah perbedaan karena adanya pencampuran genetik. Selanjutnya, fungsi dan jumlah anak yang dihasilkan. Mitosis itu biasanya terjadi pada proses reproduksi, pertumbuhan, dan juga perbaikan sel pada tubuh suatu organisme. Nah, sementara meiosis terjadi untuk pembelahan genetik suatu organisme melalui reproduksi seksual. Kemudian jumlah anak yang dihasilkan. Proses mitosis ini menghasilkan 2 sel diploid yang sama persis. Nah, sedangkan meiosis itu menghasilkan 4 sel haploid dengan sedikit perbedaan pada setiap sel anak dengan induknya. Nah, perbedaan yang selanjutnya yaitu fase. Di mitosis itu terdapat profase. Nah, pada awal profase itu sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Nah, kemudian setiap sentrosom ini akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat bersamaan, mikrotubulus itu mulai terlihat dan membentuk benang-benang spindel. Kemudian, benang kromatin ini mulai menebal dan membentuk kromosom. Nah, pada akhir fase ini, nukleus dan membran inti sel ini mulai menghilang dan sentrosom itu telah sampai di kutubnya. Selanjutnya, yaitu metafase. Pada tahap ini, nukleus dan juga membran inti sel itu sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian, pasangan kromatid ini bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Tahap selanjutnya yaitu anafase. Nah, pada tahap anafase ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Nah, masing-masing kromosom ini akan ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Nah, jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu itu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Jadi, keduanya ini jumlahnya sama. Nah, tahap akhir dari anafase ini yaitu kromosom itu hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga sudah mulai terjadi. Selanjutnya,
yaitu tahap telofase. Nah, kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Nah, kemudian benang-benang spindelnya itu mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Nah, kromosom ini semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Nah, itu tadi mitosis. Nah, sekarang meiosis. Tahapan meiosis itu terbagi menjadi 2 fase besar dengan 4 tahapan lain yang harus dilewati. Fase besar yang ada dalam proses pembelahan meiosis ini adalah fase meiosis 1 dan juga fase meiosis 2. Artinya, pembelahan diri pada meiosis itu terjadi sebanyak 2 kali. Nah, kalau tadi mitosis itu 1 kali, sedangkan meiosis itu 2 kali. Nah, di situ perbedaannya. Nah, untuk yang meiosis pertama, yaitu fase ini terjadi dari tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan juga sitokinesis 1. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu profase 1. Nah, pada tahapan ini, membran nukleus akan memisahkan diri, kemudian muncul kromatin yang terbentuk dari kromosom dan juga benang spindel. Nah, nantinya akan ada 5 fase lain, yaitu leptotene, zigoten, pakiten, diploten, dan juga diakinesis. Kemudian selanjutnya yaitu metafase 1. Pada fase ini, pada bagian ekuator akan mulai muncul kromosom lengkap dengan benang spindel yang mulai membentang dari kutub bagian ujung yang melekat di setiap sentromer. Selanjutnya yaitu anafase 1. Setelah melewati proses metafase 1, selanjutnya adalah anafase 1, di mana kromosom akan ditarik pada kutub-kutub yang berlawanan. Disinilah kromosom diploid akan diubah menjadi diploid. Dan selanjutnya yaitu telofase 1. Pada fase atau tahapan ini, kromosom nantinya akan sampai di setiap kutub yang berlawanan. Nah, selanjutnya yaitu sitokinesis 1. Kromosom akan mulai melakukan pemisahan hingga pada akhirnya menghasilkan 2 jumlah sel. Nah, tadi kan meiosis 1. Nah, sekarang yaitu meiosis 2. Tak jauh berbeda dengan fase besar meiosis 1, fase besar kedua ini juga memiliki beberapa tahapan penting. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Profase 2. Tahap ini ditandai dengan adanya kromatid yang mulai menempel pada sentromer. Nah, metafase 2, proses ini dimulai saat ekuator mulai memperlihatkan kromosom dengan benang spindel yang mulai membentang dari kutub bagian ujung yang melekat pada setiap sentromer. Kemudian anafase 2, ketika proses ini terjadi, kromosom akan ditarik pada tiap kutub yang berlawanan. Nah, di sini kromosom diploid akhirnya berubah menjadi diploid. Telofase 2, kromosom yang telah ada sampai di bagian kutub dan terdiri atas 4 inti. Setiap inti ini nantinya memiliki setengah pasang kromosom dan 1 duplikat DNA. Nah, terakhir itu adalah sitokinesis 2. Nah, pada tahapan ini sel mulai mengalami pemisahan hingga akhirnya terbentuk 4 sel haploid. Untuk perbedaan selanjutnya yaitu pemisahan sister kromatid. Kalau di mitosis itu pemisahan sister kromatidnya itu ada di anafase. Nah, sedangkan di meiosis itu bukan di anafase 1 tetapi di anafase 2 baru ada pemisahan sister kromatid. Nah, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.